Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 22 Mei berjudul Rela Kehilangan Hak untuk Menerima Upah. Pelayanan seorang pelayan Tuhan, pelayanan seorang hamba Tuhan bukan merupakan sarana untuk mendapatkan penghasilan semata-mata. Ketika Tuhan memanggil seseorang untuk melayani Dia, hal itu tidak dimulai dengan suatu janji agar dalam pekerjaan pelayanan tersebut seseorang dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Memang Alkitab mengemukakan adanya janji Tuhan untuk mencukupi hidup seorang yang melayani Tuhan. Hidup dalam kecukupan memang merupakan berkat Tuhan yang menyertai pelayanan seseorang di ladang Tuhan. Tetapi janji itu bukan merupakan tujuan, sehingga dapat dijadikan motivasi dalam bekerja di ladang Tuhan. Pengalaman Elia di tepi sungai Kerit membuktikan pemeliharaan Tuhan atas hamba-hambanya, saudaraku. Di tengah masa kekeringan, Elia diberi makan oleh burung gagak. Tatkala pasukan Raja Ahab mengejarnya, ia melarikan diri ke padang gurun Beersheba, dan Tuhan memeliharanya. Tuhan pasti memeliharanya. Ketika lapar, ia diberi makan oleh malaikat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memelihara hamba-hambanya atau orang-orang yang dikasihi. Jadi pelayanan seorang pelayan Tuhan itu bukan sarana untuk mendapatkan penghasilan semata, ya saudaraku. Percaya Tuhan memelihara, ya. Jadi jangan jadikan pelayanan sebagai cara untuk memperkaya diri. Bahkan bukan sarana untuk mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Mengenai janji Allah kepada para imam dalam pemenuhan kebutuhan mereka, dicatat dalam kitab Imamat, juga kitab Malayaki. Semua ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan melupakan orang yang bekerja bagi Dia. Realitas ini dapat membangun motivasi yang benar dalam diri seorang pelayan Tuhan yang melayani pekerjaannya. Melayani harus dengan motivasi hati yang bersih. Semua kisah yang dicatat dalam Alkitab tidak selalu menyampaikan pesan providensia, pemeliharaan Tuhan terhadap hamba-hambanya dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Dalam peristiwa salib tidak ditemukan berkat makan dan minum yang disediakan bagi Yesus. Juga Paulus dalam pelayanannya pernah menyatakan bahwa ia tidak menerima persembahan jemaat yang sebenarnya merupakan haknya. Nah, ini saya perlu ulangi saudaraku sekalian. Jadi Tuhan memang menjanjikan akan memelihara hamba-hambanya, dan itu jelas bahwa Tuhan tidak akan melupakan orang yang bekerja bagi Dia. Ini menjadi motivasi kita bahwa Tuhan tidak akan melupakan kita. Tetapi semua kisah yang dicatat dalam Alkitab tidak selalu menyampaikan pesan providensial. Ada saat-saat di mana hamba Tuhan dibiarkan Tuhan dalam kekurangan. Dia biarkan Tuhan dalam keadaan yang serba kekurangan. Yesus sendiri, Tuhan kita, mati di kayu salib dalam keadaan begitu rupa. Paulus dalam pernyataannya menampilkan sesuatu yang terkesan kontradiksi. Satu sisi ia berkata bahwa seorang pelayan Injil dapat hidup oleh Injil. Tapi di lain pihak ia menyatakan bahwa ia boleh memberitakan Injil tanpa upah. Ini merupakan sikap yang ditampilkan Paulus ketika ia mencoba melepaskan hak. Ia seorang pelayan Tuhan yang benar-benar tidak mencari keuntungan pribadi. Bill Hybels mengatakan bahwa pemimpin seperti ini
disebutkan sebagai pemimpin yang berani. Paulus walaupun sadar dan tahu benar bahwa seorang pelayan Tuhan yang melayani telah diberikan hak untuk menerima persembahan yang menjadi bagiannya, namun ia menolak menerimanya. Pemimpin rohani seharusnya memiliki sikap seperti ini, saudara. Paulus ingin menunjukkan sikapnya yang dewasa, yang sangat baik untuk diterapkan dalam hidup pelayan Tuhan, ya, atau yang harus diterapkan dalam hidup pelayanan seorang hamba Tuhan, yaitu mereka yang rela melepaskan haknya. Pelayan Tuhan seperti Paulus ini sangat rela melepaskan haknya, hak untuk mendapat upah. Kalaupun harus tidak menerima dukungan dari gereja atau jemaat yang ia layani, ia tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Ia tetap melayani dengan setia. Saudaraku, dalam situasi sekarang ini dapat ditemukan banyak sekali anggapan yang memutlakkan hak menerima persembahan, baik persembahan kolekte maupun persembahan persepuluhan di kalangan para pelayan Tuhan atau para pendeta. Hak untuk menerima persembahan tersebut lambat laun semakin mengkristal, saudaraku. Sehingga tanpa disadari hampir semua hamba Tuhan atau pelayan Tuhan merasa berhak mengambil bagian tersebut. Untuk membiayai pelayanannya, ingat Paulus bekerja keras. Ia membuat kemah. Ini berarti tidak harus seorang pelayan Tuhan itu menuntut upah. Kalau ia bisa mendapatkan nafkah dari sumber lain, apa salahnya? Tapi tentu semua ini harus sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Paulus dengan pekerjaan berat membuat kemah, itu menuntut tenaga dan waktu. Ia melakukan itu demi hidupnya dan membiayai perjalanan pelayanan rekan-rekannya, juga tentu biaya perjalanannya sendiri. Pola inilah yang harus dicontoh oleh para pelayan Tuhan hari ini. Harus dicontoh oleh para pendeta hari ini. Dalam sikap yang ditampilkan Yesus, ya, dalam Filipi 2:8, di mana Tuhan Yesus melepaskan semua hak, Paulus juga melakukan hal yang sama. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang diteladani Paulus itu menjadi acuan, saudaraku, dasar berpijak untuk membangun sebuah acuan pelayanan. Jika tidak, maka tidak sedikit orang yang mau menjadi pendeta karena untuk memperoleh hidup yang nyaman, jaminan hidup di bumi ini dengan cara mudah. Melepaskan hak adalah sikap dewasa rohani seorang pelayan Tuhan yang membawa keserupaan dengan Yesus. Dewasa ini dapat dijumpai pelayan Tuhan yang taraf hidup ekonominya tergolong baik. Hal ini dapat menjadi pertimbangan orang-orang tertentu bahwa profesi sebagai pelayan rohani menjanjikan atau menjamin kehidupan ekonomi yang baik. Jadi tidak heran kalau berbondong-bondong orang menjadi pelayan jemaat, menjadi pendeta, menjadi rohaniwan, supaya dia memiliki hak untuk mendapat upah itu. Hal ini akan membangun motivasi yang salah dalam pelayanan. Mereka melayani pekerjaan Tuhan untuk memperoleh upah, untuk memperoleh upah atas jasa pelayanan yang dilakukan. Pelayan-pelayan rohani seperti ini merasa berhak menerima upah sesuai dengan pendidikan teologi yang ia capai. Bila berkhotbah, ia merasa berhak menerima persembahan kasih yang memadai dalam bentuk uang sejumlah tertentu. Hal ini membangun pemikiran bahwa menjadi pembicara di mimbar dan pelayanan di lingkungan gereja merupakan sebuah profesi. Nah, jika ini tidak diubah, maka tidak sedikit pendeta masuk neraka, saudara. Ya, sola gracia.